wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah dan teman saya Ayu Fatmasari. Kami dari kelompok 6 ingin mengerjakan tugas video dari mata kuliah farmakognosi yang berjudul timun dengan nama latin Cucumis sativus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi dan kegunaan dari tanaman obat. Tanaman obat adalah tumbuhan yang mengandung senyawa-senyawa alami yang memiliki khasiat atau manfaat bagi kesehatan manusia. Senyawa-senyawa alami yang terkandung dalam tanaman obat dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan atau mengatasi berbagai penyakit atau gangguan kesehatan. Tanaman obat dapat digunakan dalam bentuk segar, kering, ekstrak maupun dalam bentuk ramuan atau obat tradisional yang telah digunakan sejak lama oleh masyarakat. Tanaman obat juga memiliki keunggulan karena lebih aman dan lebih terjangkau dibandingkan dengan obat-obatan kimia sintesis. Namun, penggunaan tanaman obat harus dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan anjuran dari ahli pengobatan atau tenaga medis yang terlatih untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Selanjutnya, keamanan dan resiko pemakaian tanaman obat. Tanaman obat bisa menjadi alternatif pengobatan yang aman dan efektif. Tetapi, seperti halnya dengan semua jenis obat, ada potensi resiko dan efek samping yang perlu diperhatikan sebelum menggunakannya. Jadi, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanaman obat. Yang pertama, ada interaksi obat. Jadi beberapa interaksi obat tanaman obat dapat berinteraksi dengan obat-obatan tertentu sehingga mempengaruhi efektivitas pengobatan atau menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum menggunakan tanaman obat jika Anda sedang mengkonsumsi obat-obatan lain. Yang kedua, alergi. Seperti halnya dengan makanan tertentu, beberapa orang mungkin memiliki reaksi alergi terhadap tanaman obat tertentu. Jika Anda memiliki riwayat alergi, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli pengobatan herbal sebelum menggunakan tanaman obat. Yang ketiga, efek samping. Meskipun tanaman obat umumnya dianggap aman, tetapi dalam beberapa kasus penggunaan tanaman obat dapat menyebabkan efek samping seperti mual, muntah, sakit kepala, diare, dan gangguan pencernaan lainnya. Jadi, jika Anda mengalami efek samping yang tidak diinginkan saat menggunakan tanaman obat, sebaiknya hentikan penggunaan dan konsultasi dengan dokter atau ahli penggunaan herbal. Yang keempat, kualitas dan kemurnian. Kualitas dan kemurnian tanaman obat sangat penting untuk menjaga keamanan dan efektivitas pengobatan. Jadi, pastikan untuk membeli tanaman obat dari sumber yang terpercaya dan tidak menggunakan tanaman obat yang terkontaminasi atau sudah kadaluarsa. Dan yang kelima, dosis. Dosis yang tepat sangat penting dalam penggunaan tanaman obat. Terlalu sedikit dosis mungkin tidak efektif, sementara terlalu banyak dosis dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Jadi, pastikan untuk mengikuti petunjuk dosis yang diberikan oleh dokter atau ahli pengobatan herbal. Yang kelima, keadaan kesehatan yang mendasar. Beberapa tanaman obat mungkin tidak cocok untuk orang dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya, tanaman obat tertentu mungkin tidak aman bagi wanita hamil atau penderita penyakit hati. Jadi oleh karena itu, sebelum menggunakan tanaman obat, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli pengobatan herbal. Dalam penggunaan tanaman obat, pastikan untuk selalu mengikuti petunjuk dosis yang tepat, membeli dari sumber yang terpercaya, dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli pengobatan herbal. Jika memiliki riwayat penyakit atau sedang menggunakan obat-obatan lainnya. Selanjutnya, manfaat dari timun. Timun adalah
sejenis tumbuhan yang termasuk ke dalam keluarga labu-labuan atau cucurbitaceae. Tumbuhan ini biasanya ditanam sebagai tanaman sayuran dan buahnya biasa dikonsumsi segar atau dijadikan bahan dalam berbagai masakan. Timun biasanya memiliki bentuk silinder atau oval, berkulit halus, dan dagingnya berisi banyak air dengan rasa yang segar dan renyah. Ada berbagai jenis timun yang berbeda, termasuk timun biasa atau Cucumis sativus. Yang kedua, timun suri atau Cucumis mellifer atau Cantaloupensis, dan timun laut Cucumis methyliferus. Timun juga diketahui memiliki banyak manfaat kesehatan, seperti mengandung antioksidan, menjaga hidrasi tubuh, dan membantu menjaga kesehatan jantung. Jadi fakta-fakta timun yaitu yang pertama, timun adalah sayuran yang berasal dari keluarga Cucurbitaceae yang juga mencakup labu, lemon, dan semangka. Dan yang kedua, sebagian besar timun yang dijual di pasar adalah timun hibrida. Artinya mereka telah disilangkan dengan spesies timun yang berbeda untuk menghasilkan karakteristik tertentu seperti rasa, ukuran, dan ketahanan. Yang ketiga, timun mengandung sekitar 95% air, sehingga rendah kalori dan baik untuk kesehatan. Namun, timun juga mengandung beberapa vitamin dan mineral seperti vitamin K, vitamin C, kalium, dan magnesium. Nah, selanjutnya adapun ciri-ciri dari timun. Jadi, timun atau Cucumis sativus adalah sejenis sayuran yang biasa dikonsumsi sebagai bahan makanan atau sebagai bahan kosmetik. Jadi, ada beberapa ciri-ciri dari timun. Nah, yang pertama yaitu bentuk dan ukuran. Timun memiliki silinder panjang dan berujung meruncing di satu ujungnya. Jadi, ukuran timun bervariasi tergantung pada jenisnya. Namun, umumnya berukuran sekitar 15-30 cm panjangnya. Nah, yang kedua yaitu warna. Kulit timun biasanya berwarna hijau, tetapi ada beberapa jenis timun juga yang dapat memiliki kulit berwarna putih, kuning, atau bahkan berwarna ungu. Nah, yang ketiga yaitu kulit. Jadi, kulit timun halus dan berpori-pori dengan garis-garis kecil yang menonjol. Kulit timun juga mengandung senyawa yang disebut cucurbitaceae yang memberikan rasa pahit pada timun yang belum matang. Nah, yang keempat yaitu daging. Daging timun berwarna putih transparan, berair, dan berbiji halus. Jadi, daging timun memiliki rasa segar dan renyah, sehingga digunakan sebagai bahan dalam salad atau acar. Nah, yang kelima yaitu kandungan air. Jadi, kandungan air timun sangat kaya akan air, sekitar 95% dari beratnya terdiri dari air. Oleh karena itu, timun sering digunakan sebagai bahan dalam minuman sehat dan penyegar. Nah, yang keenam yaitu manfaat. Adapun manfaat dari timun ini yaitu mengandung nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin K, dan kalium. Timun juga memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Nah, yang ketujuh yaitu musim panen. Jadi, musim panen timun ini adalah tanaman musiman yang dapat dipanen sepanjang tahun, tergantung pada iklim dan lingkungan tumbuhannya. Namun, musim panen timun umumnya terjadi pada musim panas dan awal musim gugur. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih. Materi selanjutnya saya akan ambil alih.
Seperti yang kita ketahui, timun mengandung berbagai nutrisi yang baik bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa kandungan nutrisi dalam timun. Yang pertama, air. Timun terdiri dari sekitar 95% air, sehingga dapat membantu menjaga tubuh terhidrasi. Yang kedua, vitamin C. Timun mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan dan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, vitamin K. Kandungan vitamin K dalam tubuh dapat membantu menjaga kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Yang keempat, vitamin A. Timun mengandung vitamin A yang baik bagi kesehatan mata dan kulit. Yang kelima, kalium. Kandungan kalium dalam timun dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keenam, magnesium. Timun mengandung magnesium yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Beberapa manfaat kesehatan yang dikaitkan dalam konsumsi timun secara tradisional antara lain, yang pertama, menurunkan tekanan darah. Timun dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah karena kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Yang kedua, menyegarkan dan melembabkan kulit. Timun sering digunakan sebagai bahan alami dalam produk perawatan kulit. Itu karena efek penyegaran dan pelembabannya yang dapat membantu mengurangi peradangan pada kulit. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Kandungan serat dalam timun dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengurangi resiko sembelit. Yang keempat, menjaga kesehatan ginjal. Konsumsi timun dipercaya dapat membantu memperbaiki fungsi ginjal dan mencegah pembentukan batu ginjal. Yang kelima, menurunkan berat badan. Timun dapat membantu menurunkan berat badan karena kandungan seratnya yang tinggi dan rendah kalori. Namun, penggunaan timun sebagai obat tradisional perlu diwaspadai jika Anda memiliki alergi terhadap bahan tersebut. Selain itu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau herbalis terkait dosis dan cara penggunaan timun secara aman dan efektif. Selanjutnya, pengolahan Simplicia timun. Jadi, Simplicia adalah bahan alami yang diambil dari tanaman obat dan digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat. Untuk mengolah Simplicia timun, adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan antara lain. Yang pertama, pemilihan bahan baku timun yang segar dan berkualitas baik. Yang kedua, pencucian timun untuk membersihkan kotoran dan bahan-bahan asing lainnya. Yang ketiga, pengupasan kulit timun. Yang keempat, pemotongan timun menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kelima, pengeringan timun bisa dilakukan dengan cara pengeringan alami atau menggunakan oven pada suhu yang rendah. Dan yang terakhir, pengepakan Simplicia timun yang telah dikeringkan dengan rapat dan Simplicia dalam wadah yang kedap udara. Setelah itu, Simplicia timun yang dapat digunakan untuk pembuatan produk-produk obat atau kosmetik seperti krim, lotion, atau suplemen,
Namun sebelum digunakan, sebaiknya dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu untuk memastikan kualitas dan keamanan dari bahan tersebut. Sebelum menggunakan tanaman obat timun, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi terlebih dahulu, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Adapun beberapa produk farmasi yang mengandung timun diantaranya adalah yang pertama, krim atau lotion timun. Produk perawatan kulit yang mengandung ekstrak timun untuk membantu menyegarkan, melembabkan, dan meredakan peradangan pada kulit. Yang kedua, suplemen timun. Produk suplemen atau tablet yang mengandung ekstrak timun untuk membantu menjaga kesehatan ginjal serta menurunkan tekanan darah dan membantu mengatasi masalah pencernaan. Yang ketiga, obat-obatan herbal. Beberapa obat herbal yang mengandung timun sebagai salah satu bahan aktifnya, seperti obat herbal untuk meredakan sakit perut atau obat herbal untuk mengatasi masalah saluran kemih. Adapun beberapa merek-merek produk dari timun atau Cucumis sativus yang sangat populer antara lain Dove Go Fresh Cucumber, Cucumber Powder, Skin Cuticle Vico Corrective, Bios Republic Cucumber Breeze, Scarlet Cucumber Brightening Shower Scrub, kemudian Himalaya Herbal Peak of Mask, ada Farm Stay Cleansing Foam, dan yang terakhir ada Dettol Liquid and Hand Wash. Sekian tugas video dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.